Hai Sobat Farms, dimanapun kamu berada, balik lagi sama saya Chandra dan kita masih di segmen icip-icip. Nah, icip-icip kali ini berbeda banget ya karena posisi saya lagi ada di dapur. Kalau biasanya sih icip-icip itu kan kitanya yang ke restoran untuk ya mencicipi rasa, harga dari menu yang ditawarkan di restoran tersebut. Kali ini agak berbeda karena saya mau masak satu varian menu yang kalau bagi saya itu mungkin biasa gitu kan. Tapi menu ini sedikit berbeda karena yang saya pegang saat ini adalah mie ayam. Tapi mie ayamnya mie ayam instan. Kalau Anda biasa menemui mie ayam di pinggir jalan itu kan langsung dibikin pada saat itu juga gitu kan. Nggak bisa, Pak minta mentahannya dong buat diolah di rumah. Kan nggak bisa. Nah kalau ini bisa. Dan mie ayam ini itu produksinya Pawon Mbak Yu. Nah, di Pawon Mbak Yu ini inovasi-inovasi itu dihadirkan. Menu-menunya juga tradisional yang mulai dari sambal baby cumi, sambal pete, sambal teri, dan berbagai macam jenis sambal lainnya. Ini saya lagi lihat Instagramnya, nanti saya kasih link Instagramnya di deskripsi. Jadi kalian bisa cek, kalian bisa like, kalian bisa pesen, kalian bisa kepoin apa aja yang dijual di Pawon Mbak Yu. Yang jelas kalau dari tampilannya sih ini enak-enak banget ya. Tapi kita nggak tahu nih kalau yang ini nih, makanya kita akan coba masak. Untuk di Pawon Mbak Yu ini teman-teman bisa order by GoSend, bahkan JNE loh. Wah ini nggak tanggung-tanggung, berarti ini bisa seluruh Indonesia dong, bisa tercover gitu. Nah, untuk lokasinya ada di Perumahan Pesona Panggigar Purwakarta, ada di Purwakarta. Jadi inovasi ini itu karya orang Purwakarta. Kita patut berbangga oleh produk-produk lokal. Teman-teman, kalau ngomongin soal packagingnya, nah ini ada yang menarik. Kenapa? Karena kalau kita lihat mie instan pada umumnya itu kan bungkusnya kan plastik biasa seperti itu kan. Kalau ini enggak. Ini lebih mengedepankan yang namanya klip bungkusnya tuh klip vakum. Saya langsung ketika lihat produk ini pertama kali, saya langsung mengasumsikan bahwa oh ini pasti makanannya orang yang lagi diet nih. Nah ini cocok banget untuk teman-teman yang lagi diet. Biasanya kan gini kan, kalau diet itu kan bawaannya pengen makan yang enak mulu gitu kan, susah ngeremnya. Nah ini salah satu solusinya. Jadi diet iya, sehat iya. Karena di dalamnya ini juga ada sayuran, masih hijau, masih seger. Terus ada bumbu-bumbu dan nggak lupa ada mie-nya, masih mentah tentunya. Terus sama ada saus cabai. Oh iya, ngomong-ngomong kalau untuk harga, ini startnya mulai harga 13.000, 15.000 sampai 17.000. Kalau 13.000 ini yang seperti yang saya pegang nih, dia nggak ada baksonya. Kalau yang 15.000 itu ada baksonya, ukurannya ya segini lah, agak sedeng lah. Terus untuk yang 17.000 itu ada baksonya tapi ukurannya cukup besar. Nah, untuk satu produk ini itu kalau disimpan di kulkas, di lemari pendingin itu bisa tahan kurang lebih ya 3 hari lah. 3 hari itu masih oke untuk rasanya. Nah, kalau teman-teman misalkan nggak punya kulkas misalkan gitu kan, disimpan di suhu ruangan terbuka seperti itu, ya kira-kira sehari itu bisa tahan. Besok ya mungkin agak turun gitu. Makanya ketika sudah terima produknya langsung segera dimasak. Oke, teman-teman masih penasaran gimana rasanya? Ayo kita start masak sekarang. Yuk. Oke, air udah kita masak. Tips ya dari saya karena saya kebetulan juga pecinta mie. Untuk mie yang kita olah kali ini, untuk masaknya itu jangan pakai api yang gede, jangan dipolin seperti itu. Kenapa? Karena tekstur mie yang teman-teman sering beli di warung itu kan kering, dasarnya memang sudah kering gitu kan. Sedangkan ini dia mie-nya teksturnya basah seperti itu. Kalau teman-teman lihat di warung-warung mie ayam kan juga seperti itu gitu kan. Dia buka apinya itu cuma di awal doang, tapi ketika sudah mulai masak dia akan kecilin karena takutnya jadi kematangan. Oke, kita coba bedah satu-satu. Ini isinya apa? Ini beneran ngeklip banget ya. Jadi bener-bener
terjamin kualitas dan kebersihannya. Serius, tadi saya buka agak susah karena memang bener klipnya itu kenceng banget, rapet banget. Jadi teman-teman nggak usah khawatir soal kualitasnya. Nah, ini ada sayurannya, masih hijau banget, masih seger. Teman-teman bisa lihat nggak ada yang layu. Jadi worth it banget, harga 13.000 ya kalau nggak salah. Kalau punya saya 13.000 nih, karena nggak ada baksonya. Ini sambel. Nah, ini teman-teman bisa tambahin ke minyak nanti. Terus ada minyak sayur, terus minyak. Nah, ini dia minyak. Tuh kan, teksturnya seperti ini teman-teman. Sama saus cabai 2 belibis. Oke teman-teman, itu aja, simple. Terus, nah tips yang kedua adalah teman-teman masak sayurnya terlebih dahulu. Kenapa? Karena rebusan, ya kan, kaldu sayurnya kalau bisa dibilang sih seperti itu bisa diharapkan bisa meresap ke minyak. Nah, kita cemplungin nih, terus kita masukkan minyak. Oke. Mirip sebenarnya seperti kita lagi bikin mie instan pada umumnya, jadi nggak ada yang beda. Nah, tuh teman-teman kalau bisa lihat, jadi dari hasil rebusan tadi airnya jadi agak hijau-hijau seperti itu. Nah, efek dari si sayurnya. Oke, kita tunggu kurang lebih. Kalau mie instan itu kan standarnya 3 menit. Nah, kalau mie ayam itu agak beda teman-teman. Jadi ada di range 4 sampai 5 menit. Kenapa kok bisa lama? Ya, karena kalau untuk mie ayam itu kita masaknya tadi dengan api yang sedang. Nggak kayak kalau kita lagi masak mie instan dengan api yang gede kadang seperti itu. Kita tunggu aja 4 sampai 5 menit lah. Jadi kita cek gimana. Saya mau nyemplungin dulu nih. Mau nuangin dulu bumbu-bumbunya ke mangkok. Saya awali dari ini dulu ya. Nah, ini ada bumbu yang pertama. Ini so pasti ada daging ayamnya nih. Nah, ini teksturnya nih. Saya kok jadi teringat sama bakmi ya, bakmi instan gitu. Saya biasa duluin kalau untuk ayamnya. Jadi memang sengaja saya taruh bawah, karena kalau ditaruh atas itu udah habis duluan ayamnya, mie-nya ntar. Oke, terus sama minyaknya. Ini kalau saya loh ya, kalau teman-teman mau ayamnya ditaruh di atas ya monggo. Kalau ditaruh di bawah juga nggak masalah. Kalau saya lebih kebiasanya ayamnya saya taruh di bawah. Biasanya sih gitu kalau request ke abang-abang mie ayam. Pak, ayamnya taruh bawah dong. Ya, ini dia. Saya nggak pakai sambal karena mohon maaf saya nggak begitu suka pedes-pedes. Nah, nih teman-teman bisa lihat nih minyaknya sama ayamnya. Ayamnya gede-gede loh potongannya tuh. Nggak main-main nih. Wangi banget. Terus ayamnya juga empuk. Nih serius nih. Nih kalau mau perjelas. Nah, ayamnya gede-gede teman-teman. Ayamnya gede-gede terus empuk. Nah, untuk minyak udah jadi. Sekarang kita masukin ke plating lah bahasa kerennya. Oke teman-teman, ini udah jadi. Karena saya emang nggak demen ribet ya, jadi semuanya asal cemplung gitu aja. Tapi overall kurang lebih hasilnya seperti ini teman-teman. Saya deketin aja ya. Nah, karena ininya saya pisah, saya sendiriin jadinya seperti ini. Kurang lebih gitu. Emang sengaja nggak saya potong-potong sayurannya karena memang saya suka yang seperti ini. Jadi kalau untuk teman-teman konsumen yang memang suka dipotong kecil-kecil ya monggo. Kalau mau langsung masukin juga no problem. Terus dari aroma, ini tuh mirip plek persis dengan aroma mie yang biasa kita temui di ya pinggir-pinggir jalan. Cuma apakah rasanya akan berbeda gitu kan? Karena kadang kan ada satu ini nih, ada satu kiasan gitu bahwa kenapa sih kok kalau kita bikin mie itu nggak pernah seenak abang-abang yang jualan di pinggir-pinggir jalan gitu loh. Nah, ini makanya kita akan mematahkan istilah-istilah itu dengan mie ayamnya Pak Won Mbak Yo Purwakarta. Seenak itu kita coba. Tapi sebelum kita coba, kita tuangin dulu nih. Oh ya, untuk kuah sesuai selera teman-teman aja ya. Jadi kalau mau suka yang model nggak pakai kuah ya silahkan. Kalau pakai kuah juga silahkan. Kalau saya sih ya saya pakai kuah. Cuma
nggak pakai cabai aja. Kalau teman-teman mau tambah cabai juga monggo. Oke, tiba waktunya teman-teman untuk icip-icip. Sayurnya oke teman-teman, jadi dimasukin ke klip, ngefek banget ke kualitasnya, krenyes-krenyes, berasa kayak baru beli. Padahal ini udah disimpan di kulkas itu kurang lebih hampir 3 hari loh. Tapi rasanya masih crunchy gitu, beneran crunchy dan beneran kayak kita baru beli tadi pagi lah istilahnya. Enggak tadi pagi, baru beli barusan lah seperti itu. Bener-bener klipnya ini kuat banget, ampuh. Nah, sekarang kita ke mie dan ayamnya. Nah, kenapa saya taruh di bawah? Karena dia supaya ada di pinggir, teman-teman. Jadi, kita ngaduknya tuh enak. Itu versi saya. Kalau versi teman-teman ya silakan. Mau ditaruh di atas, mau ditaruh di bawah juga it's okay. Kita coba ya. Mulai mie-nya dulu. Fix, ini mirip. Bahkan bukan mirip ya kalau saya bilang ya. Mie ayam ini yang punyanya Mbak Yu ini seperti kayak gini. Dia ingin membawa level mie ayam ke level yang berbeda gitu loh. Bukan level 4 ya, kalau level 4 dikaretin. Jadi bawa level yang berbeda gitu dari mie ayam yang ada di mang-mang yang biasa lewat atau di pinggir jalan. Oh ya, kalau teman-teman mau nambahin kecap, nggak suka dengan tampilan mie ayam atau nggak suka dengan rasa mie ayam original, kalian bisa tambahin kecap, tambahin sambal, tambahin apapun itu yang menurut kalian bisa bikin mie ayam itu enak. Tapi ini udah ada juga, saya nggak pakai karena saya memang nggak suka pedas. Jadi saya lebih suka yang seperti ini karena kalau rasa original kan kita bisa tahu enak enggaknya, jadi nggak kecampur sama yang lain-lain. Oke, dari minyak dulu. Ini minyak kenyalnya oke, perfect. Karena benar-benar rasanya fix mirip 100% seperti yang dijual di mang-mangnya, tapi ini lebih enak lagi. Jadi levelnya berbeda. Kita cobain lagi ya. Minyak dulu nih. Oke, minyak udah fix, ini enak, no debat. Jadi silakan teman-teman kalau mau beli, link ada di deskripsi, teman-teman bisa kepoin di situ. Aduh, saya bingung nih mau ngomong apa nih, karena bener-bener enak. Ini fix, ini enak. 3 hari loh teman-teman, disimpan di kulkas. Bayangin, kalau misalkan teman-teman ada tamu, ada keluarga, ada temen, wih, fix ini solusi banget nih. Fix solusi dengan harga segitu, worth it banget teman-teman. Terus untuk ayamnya sekarang, nah ini salah satu kunci produk mie ayam bisa dikatakan enak nggak enak. Ya ini nih, ayamnya nih. Tapi sebelum kita makan ayamnya, sumpah ini ukurannya gede-gede. Nih, ukurannya gede-gede, serius gede-gede. Nih. Mungkin kalau teman-teman lihat di atau beli di yang ada di jalan atau ada yang biasa lewat, mungkin ayamnya kan disuir-suir ya, ini enggak. Fix ini enggak, ini dipotong, Pak. Nah, ini dipotong, kurang apa lagi, coba dipotong. Jadi gede-gede, bukan disuir-suir. Saya coba ya, satu aja dulu. Tingkat keasinannya itu, lidah saya bisa nerima banget. Dia nggak begitu asin, taste-nya tuh jadi ngeblend sama mie ayamnya. Jadi nggak saling balapan gitu, nggak saling mendominasi antara rasa mie-nya dan sebagainya. Nggak, ini apa ya kalau bisa dibilang ya. Jadi dagingnya itu empuk banget, terus bumbunya ngeresep sampai ke dalam. Saya yakin ini sih masaknya sih pasti di presto ya, pasti di presto dengan bumbu-bumbu yang bumbu rahasia yang udah di tambahin di sini. Tapi fix ini enak banget. Tadi saya makan kulit yang pertama, terus yang kedua makan dagingnya bener-bener empuk, terus kulitnya juga bener-bener empuk dan nggak amis. Nah itu dia, nggak bau kayak masih agak mentah atau gimana. Enggak. Fix ini emang udah mateng dari sononya. Tinggal tuang, tinggal campur. Fix semuanya instan. Oke, kalau saya boleh rating, saya bisa kasih 4,9 deh. Kenapa? Dengan porsi segini ini rekomen banget untuk teman-teman beli. Terutama teman-teman lagi santai. Sekarang kan zamannya kan pembatasan sosial tuh. Nah, teman-teman bisa manfaatin mie ayam Mbak Yu ini untuk ya buat cemilan, ganjel perut dan sebagainya, teman-teman bisa. Atau teman-teman lagi kedatangan tamu atau kerabat atau teman kerja mungkin
Bingung mau nyuguhin apa? Silakan teman-teman bisa pesan ini. Untuk testimoni dari saya, fix ini enak, 4,9 bintangnya dan rekomen untuk Anda beli sesuai dengan harganya 13, 15, dan 17.000. Teman-teman bisa pilih semuanya. Saya Chandra pamit dari Icip-Icip edisi kali ini. Kita jumpa lagi ya di Icip-Icip edisi berikutnya. Sampai jumpa.